Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Nuraini Storuspane. Saya akan mempresentasikan hasil dari pembelajaran saya selama berada di Food Estate dengan mata kuliah pelestarian sumber daya lahan. Adapun jenis-jenis sumber daya lahan adalah lahan sawah, lahan kering, lahan rawa, dan lahan gambut. Baiklah, di sini saya akan awali dengan menjelaskan lahan sawah. Lahan sawah yang berada di sekitaran Food Estate, tepatnya di Desa Ria-Ria, cenderung berada pada daerah pembukitan. Ada juga di dataran, sehingga agar tetap bisa ditanami padi, maka dibuatlah menyerupai teras ring, mengikuti lereng bukit untuk pengairannya berasal dari sungai atau parit yang berada di sekitar desa. Kemudian lahan kering. Di sini ada dokumentasi yang saya ambil lahan keringnya. Nah, di Desa Ria-Ria didominasi oleh lahan kering. Terdapat banyak lahan kering yang digunakan oleh masyarakat desa dalam melakukan usaha di bidang pertanian dengan bercocok tanam, baik itu tanaman hortikultura maupun perkebunan. Baiklah, lahan rawa. Lahan rawa yang ada di Desa Ria-Ria ialah rawa leba. Ini diakibatkan karena air hujan yang tergenang. Walaupun keadaannya tergenang, tapi lahan tersebut masih dihuni tumbuh-tumbuhan. Berikut dokumentasinya. Nah, untuk lahan gambut sudah kami cari juga kan. Tidak terdapat lahan gambut di Desa Ria-Ria, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan yang biasa kita dengar Humbahas. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya lahan. Di Desa Ria-Ria, masyarakat umumnya berprofesi sebagai petani dan telah menerapkan prinsip pengolahan sumber daya lahan sebagai berikut. Budidaya secara selektif, menjaga kelestarian lahan, dan memperbaharui lahan. Kemudian ada pengelolaan sumber daya lahan berdasarkan prinsip konservasi. Adapun itu ialah satu metode vegetatif, yaitu metode yang menggunakan tanaman atau bagian tanaman untuk mengurangi daya tumbuk air hujan dengan tanah. 2. Metode mekanik. Metode mekanik adalah diperlakukannya fisik yang diberikan kepada tanah dengan membuat bangunan untuk mengurangi aliran permukaan air. Antara lain adalah pengolahan tanah, waduk atau embung, parit atau irigasi. Nah, di sini terdapat manfaat lahan potensial untuk kehidupan manusia. Di perkebunan. Di Food Estate, lahan perengan yang ditanami kopi dan andaliman sehingga mengurangi terjadinya erosi pada tanah. Kemudian ada hutan lindung. Hutan lindung menjadi lahan potensial yang bisa dimanfaatkan petani sebagai sumber mata pencaharian. Hal ini dikarenakan di sana banyak terdapat kemenyan yang bisa disadap getahnya untuk dijual ke pasar maupun kepada pengepul ataupun tengkulak. Adapun bentuk kearifan lokal di sana adalah masyarakat menanam tanaman perkebunan seperti kopi dan andaliman di lahan miring yang rentan terjadi erosi. Masyarakat tidak melakukan penebangan hutan di sekitar hutan adat karena dikeramatkan. Penerapan konservasi lahan. Dan dalam pengolahan lahan untuk pertanaman dibuat bedengan dan menyesuaikan dengan keadaan kemiringan lahan. Menanam tanaman perkebunan seperti kopi di lahan miring yang rentan terjadi erosi. Memakai pupuk kandang dan kompos dalam kegiatan budidaya pertanian agar kesuburan tanah tetap terjaga. Membuat parit dan saluran irigasi agar jika terjadi hujan tingkat erosi bisa dikurangi lagi. Kemudian ini ada beberapa dokumentasi saya. Di sini saya foto ada embung di areal Food Estate, kemudian pemantauan lahan pekarangan dan pemantauan
lahan rawa. Kemudian inilah pemantauan lahan rawa juga. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang fasih. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.